Bab 146. Bertemu lagi dengan Sheila King. Hanya 1 bulan dari peringkat King Yun, warrior yang tidak tinggal di pegunungan puluhan ribu, setelah membereskan Christine Feng, dia menyembuhkan luka-lukanya di dasar lembah penghancur jiwa, dan dia bergegas kembali ke puncak Gunung Fuen. Setelah kembali ke puncak Gunung Fuen, warrior yang tidak melihat gurunya Sandy Lin dan Bona, dan adiknya juga tidak berada di puncak Gunung Fuen. Saat ini, dia dengan cepat menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubungi Sandy Lin. Setelah berbicara dengan Sandy Lin, dia baru tahu mengapa mereka bertiga tidak lagi berada di puncak Gunung Fuen. Ternyata Sandy Lin pergi ke kota kekaisaran. Adapun alasannya, tentu saja karena peringkat King Yun. Setiap periode peringkat King Yun mengundang orang-orang dari Perserikatan Master Rune untuk menjadi saksi. Awalnya Sandy Lin tidak tertarik pada peringkat King Yun ini, tetapi dia tahu bahwa warrior yang akan berpartisipasi dalam peringkat King Yun tahun ini. Sebagai guru warrior yang, tentu saja dia akan datang melihatnya, jadi dia berinisiatif untuk mewakili Perserikatan Master Rune untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun. Dengan status Sandy Lin di Perserikatan Master Rune, permintaannya secara alami dikabulkan. Adapun Bona dan Fanny, bagaimana mungkin Bona tidak mengikuti acara semeriah itu? Di bawah paksaan dan iming-iming, Bona, mana berani Sandy Lin tidak membawanya? Warrior yang tidak berada di puncak Gunung Fuen, jadi Fanny sudah pasti akan ikut. Fanny mengikuti Bona dan gurunya, warrior yang tentu saja merasa lega. Setelah mengikuti Pak Tuamu selama beberapa bulan, warrior yang telah berkultivasi terus-menerus. Secara alami, tidak ada peningkatan pada rune. Jika Sandy Lin tahu, dia pasti akan dimarahi, jadi setelah warrior yang kembali ke puncak Gunung Fuen, dia sama sekali meninggalkan ruangan, mulai berlatih jimat sihir. Tepat hari kedua setelah warrior yang kembali ke puncak Gunung Fuen, Sheila King datang ke puncak Gunung Fuen. Di dalam ruangan, melihat Sheila King berbalut gaun putih di depannya, warrior yang memiliki perasaan aneh di hatinya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, wanita di depannya masih tetap anggun seperti sebelumnya, kecantikannya tidak seperti gadis manusia. Entah sejak kapan, warrior yang tidak memungkiri bahwa dia menyukai wanita di hadapannya. Suka ya suka, tidak suka ya tidak suka, warrior yang tidak akan menipu dirinya sendiri, tentu saja. Dia juga tahu bahwa untuk bersama wanita di depannya, kesulitannya mungkin tidak kurang dari bersaing untuk juara pertama peringkat King Yun. Terlepas dari identitasnya, apakah wanita di depannya menyukainya atau tidak saja sudah merupakan masalah besar. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yang dia ingin lakukan sekarang adalah memenangkan peringkat King Yun terlebih dahulu, dan kemudian mendapatkan token King Yun. Kamu sudah di alam bawaan. Melihat warrior yang, mata Sheila King berkilat kaget, tapi dengan cepat kembali normal. Warrior yang memiliki bakat yang bagus, juga adalah energi hitam 5 elemen, bukanlah apa-apa menjadi alam bawaan tingkat kedua dalam beberapa bulan. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Kamu datang menemuiku hari ini, ada apa?" Sheila King sedikit mengangguk dan berkata, "Peringkat King Yun tinggal sebulan lagi, aku ingin membawa kamu ke sana untuk melihat kekejaman dan pertarungan para penjahat yang gila itu di peringkat King Yun. Ini akan sangat berarti bagi partisipasi kamu di peringkat King Yun tahun depan. Aku ingin ikut serta dalam peringkat King Yun tahun ini." Warrior yang memandang Sheila King dengan nada tegas. Bagaimana dia bisa menghadiri peringkat King Yun tahun depan? Ibunya masih menderita di Istana Bunga. Sheila King mengerutkan kening, dan berkata,
kamu memiliki kekuatan untuk melewati tingkat, tetapi para jenius yang berpartisipasi dalam peringkat Qingyun juga memiliki kemampuan ini. Dan ranahmu masih terlalu rendah. Hampir semua jenius yang berpartisipasi dalam peringkat Qingyun adalah alam bawaan di atas tingkat kelima, dan bahkan ada banyak yang alam bawaan puncak. Kekuatan kamu saat ini tidak dapat bersaing dengan orang-orang yang di luar batas normal seperti itu sama sekali. Warrior yang tidak berbicara, sebuah niat pedang bergerak ke arah Sheila King. Mata Sheila King terbuka lebar, wajahnya terkejut, dan dia kehilangan suaranya. Niat pedangmu telah mencapai tingkat kedua. Warrior yang mengangguk. Sheila King terdiam beberapa saat, lalu menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata, aku lebih tidak bisa membiarkanmu pergi ke peringkat Qingyun. Kenapa? Warrior yang bingung. Peringkat Qingyun sangat kejam. Sheila King berkata, setiap tahun banyak orang jenius yang berpartisipasi dalam peringkat Qingyun akan mati. Peringkat Qingyun adalah cara bagi 6 kekuatan utama dan kekaisaran Qin untuk memperebutkan orang berbakat, tetapi juga digunakan untuk menghilangkan berbagai bakat di setiap kekuatan besar. Jika kamu menunjukkan niat pedang pada peringkat Qingyun, orang-orang dari kekuatan besar itu pasti tidak akan melepaskanmu. Dengan kekuatan dan ranah kamu saat ini adalah kesempatan bagus mereka untuk membunuh kamu. Sampai di sini, dia berhenti dan kemudian berkata, dengan bakat kamu pasti akan mencapai alam bawaan puncak di peringkat Qingyun berikutnya. Pada saat itu, ditambah lagi kamu telah memahami niat pedang dan 5 elemen energi hitam. Ingin bersaing untuk mendapatkan peringkat di peringkat Qingyun sangatlah mudah. Terlalu berisiko untuk pergi sekarang. Banyak kekuatan yang tidak ingin melihat sekte pedang memiliki harapan untuk bangkit. Aku bersikeras untuk berpartisipasi dalam periode ini. Warrior yang memandang Sheila King dan berkata dengan serius, apakah karena kesepakatan denganku? Sheila King dan Warrior yang saling berpandangan. Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak juga, pokoknya aku harus ikut dalam peringkat Qingyun. Jika aku tidak dapat berpartisipasi atas nama sekte pedang, maka aku akan mencari kekuatan lain. Maaf, aku punya alasan untuk berpartisipasi. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan wanita di depannya, tapi di hatinya, ibunya adalah yang terpenting. Jika perlu, dia bisa melepaskan kesepakatan itu. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ikut serta dalam peringkat Qingyun, hidupmu akan dalam bahaya. Kata Sheila King serius. Niat pedang tingkat kedua pun tidak bisa memperebutkan sebuah peringkat. Tanya Warrior yang, meskipun ranahmu rendah, tetapi ditambah dengan niat pedang, tidak masalah untuk bersaing memperebutkan peringkat. Sheila King berkata, hanya saja jika kamu mengerahkan niat pedang, kamu pasti akan menjadi sasaran semua pihak. Kita tidak bicarakan yang lain, orang-orang sekte hantu pasti akan membunuhmu dengan segala cara. Selain sekte hantu, ada juga kekuatan lain yang memiliki hubungan buruk dengan sekte pedang. Dan dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menangani murid-murid yang di luar batas normal ini. Apa kamu mengerti? Aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tetapi aku masih harus ikut. Warrior yang berkata, lagian, aku tidak selemah yang kamu pikirkan. Biarkan aku melihat kekuatanmu, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu berpartisipasi dalam peringkat Qingyun, bahkan jika kamu tidak mewakili sekte pedang. Kata Sheila King. Mendengar hal itu, hati Warrior yang menghangat. Awalnya, dia mengira wanita di depannya tidak membiarkannya ikut dalam peringkat Qingyun, seharusnya karena takut dia akan jadi korban sehingga tidak ada lagi yang bisa mewakili sekte pedang untuk berpartisipasi dalam peringkat Qingyun di periode mendatang.
Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan wanita ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak sepenuhnya karena alasan ini. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan kalimat ini. Warrior yang mengulurkan tangan kanannya, di tinjunya, cahaya keemasan samar melintas. Hati-hatilah. Setelah kata-kata itu jatuh, tinju warrior yang mengeluarkan suara pemecah angin yang tajam, dan melesat lurus ke arah Sheila King. Sheila King mengubah tangan kanannya menjadi pukulan, dan menghadapi kepalan tangan warrior yang buk. Sheila King mundur 2 langkah, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia berkata, kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia hanya menggunakan kurang 30% dari kekuatannya, dan 30% kekuatan ini mudah untuk membunuh alam bawaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar terpental ke belakang dengan pukulan sederhana dari warrior yang di depannya. Kekuatan fisik dan pertahanan fisikku tidak lebih lemah dari monster hitam level pemenang. Warrior yang berkata, ini juga salah satu jurus terakhirku. Dalam beberapa bulan terakhir, apakah kamu bertemu keajaiban? Sheila King bertanya, kekuatan warrior yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika bukan karena bertemu keajaiban, kekuatannya tidak akan tumbuh begitu cepat. Warrior yang tidak menyembunyikannya, dia mengatakan, apakah kamu ingat orang tua di dasar lembah penghancur jiwa? Aku telah berlatih dengannya selama beberapa bulan terakhir. Wajah Sheila King serius, tentu saja dia ingat orang tua itu. Kekuatan orang tua itu bisa digambarkan sebagai menakutkan, kemungkinan bahkan ayahnya, ketua sekte pedang pun bukan lawannya. Dia tidak menyangka orang tua itu akan bersedia untuk mengajar warrior yang dia menerimamu sebagai murid. Sheila King bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya memberikan beberapa petunjuk padaku, tidak menerimaku sebagai murid. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun, kan? Sheila King melirik warrior yang ragu-ragu, dan berkata, aku tahu kamu punya dendam terhadap sekte pedang. Tapi aku masih berharap kamu bisa bergabung dengan sekte pedang. Kamu mengerti niat pedang, bergabung dengan sekte pedang, sangat bermanfaat bagi sekte pedang maupun kamu. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan menolak, Sheila King, sejak sekte pedang setuju kepada istana bunga untuk menyerahkan aku dan adikku, aku sudah kecewa kepada sekte pedang. Alasan mengapa aku naik ke peringkat King Yun atas nama sekte pedang hanya karena kamu. Jika sekte pedang tidak ada kamu, jujur saja, aku sangat ingin sekte pedang menjadi kekuatan kelas 2 di masa depan. Sheila King menghela napas dengan suara rendah, dan kemudian tidak lagi berbicara tentang topik ini, berbicara, aku akan datang mencarimu setengah bulan lagi. Setelah selesai berbicara, Sheila King tidak lagi tinggal, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Bersambung.